Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang Ya, Ya, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran yang silakan dipimpin doa dulu salah satu. sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai, doa selesai. Baik anak-anakku, kita ketemu lagi di kegiatan yang ketiga hari ini, di hari Jumat yang lumayan mendung ya hari ini. Sehat ya? Alhamdulillah Pak, Oke. sehat. Jadi nanti saya kirimkan link absen di Google Form. Nanti saya cek kehadirannya. Saya kirim ya. Ya Pak. Oke, sebentar. Oke, silahkan nanti diisi absennya, nanti saya cek. Sudah diisi semua? Ya Pak. Sudah ya? Saya cek ya kalau sudah ya. Iya Pak. Nanti Aku belum, Pak. diisi, saya cek dulu ya. Aku belum, Pak. Sinyalnya susah. Ya, nanti. Oh, Pak. Iya, makanya ini dicekin dulu biar ya. Ini sudah ada 6 orang yang respon di absen, ada nanti ada Silvati, ada gitu. Nanti yang lain ditunggu, walaupun susah sinyal nanti dicoba untuk masuk. Oke, kita lanjut. Absennya sudah, tadi sudah ada 6 respon. Materinya sudah di-download ya, materi yang dari Google Classroom sudah di-download, saya kira semalam sudah pada download semua. Sudah ya? Sudah Pak. Nah, kita masuk pembelajaran. Sebelum masuk pembelajaran, saya harap kalian tidak bosan-bosannya mengikuti pembelajaran Bapak di hari ini, karena hari Jumat kebetulan juga. Ya, jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan banyak main. Kita ketemu lagi di akuntansi yang pertemuan ketiga ini tentang penghapusan piutang. Tapi sebelum kita masuk ke penghapusan piutang, ada baiknya kita mereview ya materi sebelumnya. Apa materi sebelumnya? Yaitu tentang piutang. Ada yang tahu tentang piutang itu apa? Puput ya, silakan. Kalau menurut saya, Pak, piutang merupakan klaim atau tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi penjualan secara kredit, Pak, atau mungkin yang lainnya. Betul sekali. Piutang. Piutang itu adalah klaim dari pihak ketiga, yaitu pelajaran kemarin ya. Nah, kita Ya. sebelum masuk ke penghapusan piutang, kemarin sudah dijelaskan piutang itu ini. Kemudian sekarang nanti kita masuk ke piutang penghapusannya. Jadi ada piutang, terjadi piutang, kemudian dihapus tuh apa saja penyebabnya. Nah, ini kita bahas. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Puput. Ya, Pak. Ya. Nah, materi kita hari ini atau yang kan ada yang kita akan bahas hari ini adalah tentang penghapusan piutang. Jadi penghapusan piutang, kemudian ada beberapa metode, model penghapusan piutang. Nah, itu nanti kita bahas di sini. Kemudian model pembelajaran kita hari ini adalah membaca ya. Seperti biasa, kita membaca kemudian praktik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah jadi melalui pembelajaran hari ini nanti kalian dapat menganalisis metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tidak tertagih. Kemudian yang kedua melakukan penjelasan metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tidak tertagih. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira sebelum kita masuk pembelajaran penghapusan piutang, kira-kira sudah siap apa belum ya? Siap Pak. Siap ya, siap gerak lah pokoknya. Kira-kira sebelum masuk ke materi sana, Bapak ingin bertanya dulu tentang penghapusan piutang. Ada yang tahu apa itu penghapusan piutang? Silahkan dijawab. Saya, Pak, coba menjawab. Ya, silahkan Mbak Sri. Kalau modul yang saya baca, penghapusan piutang adalah suatu kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tak tertagih oleh perusahaan. Piutang kurang terjamin pelunasannya karena tidak dibuat dalam suatu perjanjian khusus seperti yang diatur oleh peraturan hukum. Oke, terima kasih Mbak Sri. Itu jawabannya. Penghapusan piutang itu adalah suatu kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tidak tertagih oleh perusahaan. Nah, penyebabnya apa? Faktornya apa? Nah, itu nanti kita bahas di sini. Nah, itu kira-kira sedikit penjelasan tentang penghapusan piutang. Nah, terima kasih Mbak Sri. Bagus sekali jawabannya. Baik, masuk ke materi. Silakan materinya dibaca lagi. Kita ketemu lagi di Zoom ini ya. Ya, silakan dibaca dulu. Iya, Pak. Iya Pak. Oke, sudah 10 menit. Kira-kira dari materi yang kalian baca, ada yang belum dipahami dan mau ditanyakan di sini sebelum Bapak mempresentasikan PowerPoint. Kira-kira siapa yang bertanya? Ada Pak. Ya, silakan. Isti Pak. Ya, silakan Isti, Mbak Isti. Silakan. Apa yang mau kamu tanyain setelah membaca materi? Faktor piutang
dihapuskan itu sebabnya apa ya, Pak? Silahkan ada yang mau bisa menjawab kira-kira pertanyaan dari Mbak Isti. Saya, Pak. Silakan, Kalau Mbak. saya sih, Pak. Hmm, Kalau saya sih mungkin ya, Pak. Satu, perusahaannya itu limit. hmm, Mungkin yang kedua, terjadi kendala keuangan perusahaan. Mungkin bisa jadi pemilik perusahaan yang tidak bertanggung jawab, Pak. Di tempat kita kan banyak, Pak, yang seperti itu. BMT kan contohnya. Ya, benar sekali ya. Benar, Mbak Tanti. Terima kasih, Mbak Tanti. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Pak. Cukup. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tampilkan materi. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Nah, ini materi tentang akuntansi hutang ya, berkelanjutan. Pendahuluan kita ke kompetensi inti, memahami, menerapkan, menganalisis, menunjukkan keterampilan. Itu sudah ada di modul. Kemudian kompetensi dasar kita adalah menganalisis metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tidak tertagih. Yang pertama, yang kedua melakukan pencatatan. Jadi nanti kalian mencatat. Jadi melakukan pencatatan. Jadi tidak cuma teori aja, tapi nanti kalian akan melakukan catatan menggunakan dua metode, yaitu langsung dan tidak langsung. Kemudian metode penghapusan piutang. Nah, piutang itu memiliki resiko tidak tertagih sehingga timbul kerugian. Terdapat dua metode dalam akuntansi kerugian piutang, yaitu metode langsung, kemudian metode cadangan atau penyisihan. Contoh perhitungan metode langsung. Ini contohnya. Ini pakai metode langsung ya, yang metode langsung dulu. Tanggal 5 April 2014 diterima pembayaran sebesar 4,5 juta dari Tuan Amir. Sedangkan total tagihan 6 juta sisa diputuskan untuk dihapuskan. Buatlah jurnal transaksi tersebut. Ini langsung. Tanggal 5 April itu diterima pembayaran sebesar 5 juta. Maka kas kita bertambah. Kan diterima. Berarti apa yang bertambah? Kas, Pak. Kas bertambah di debit atau di kredit? Debit, Pak. Debit, oke. Karena dihapuskan, maka di sini ada beban penghapusan piutang. Kan nggak sanggup membayar, hanya sanggup membayar 4,5 juta. Ya, sedangkan total tagihannya 6 juta. Jadi beban kerugian atau beban penghapusan piutangnya 1.500.000. 1.500.000 ditambah 4.500.000 sama dengan 6 juta. Nah, 6 juta itu namanya piutang usaha. Nah, ini kalau menggunakan metode langsung, nama akunnya yang jadi di kreditnya itu jadi piutang usaha karena dia langsung. Ada metode tidak langsung, mohon maaf saya ini kan. Ada metode tidak langsung. Nah, ini contohnya yang metode tidak langsung. Pencatatan penghapusan piutang dengan metode tidak langsung. Contohnya adalah tanggal 10 April 2014 PT Angin Mamiri oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pilot. Maka tagihan kepadanya sebesar 7,5 juta oleh panitia dinyatakan untuk dihapus dan hanya sanggup untuk membayar 3 juta, sisanya dihapuskan. Jadi penjurnalannya hanya mampu bayar 3 juta, berarti kasnya bertambah 3 juta. Kas bertambah di debit atau di kredit? Debit, Pak. Oke, benar. Berarti ini seperti ini. Kas di debit sebesar 3 juta. Nah, bedanya dengan metode langsung, kalau langsung tadi ini yang di kredit itu jadi piutang. Nah, kalau di tidak langsung berarti di sini ke cadangan piutang. Oke, itu contohnya metode tidak langsung. Mungkin sampai situ dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak Erlina. Tadi Bapak menjelaskan tentang metode secara detailnya. Seperti itu toh, Pak? Kok saya belum paham ya, Pak? Oke, Mbak Erlina belum paham dengan penjelasan Bapak tentang metodenya. Kira-kira ada yang bisa membantu Mbak Erlina untuk bayar supaya Mbak Erlina paham dengan penjelasan. Mungkin Mbak Erlina nggak paham dengan Bapak, pahamnya dengan kalian. Coba salah satu menjelaskan, biar bikin simpel aja penjelasannya biar Mbak Erlina paham. Ayo, siapa yang mau mencoba? Iya, Pak. Ya, silakan. Mbak Nadia ya. Silakan Mbak Nadia. Mencoba menjawab, tapi nanti kalau salah mohon maaf nggih, Pak. Ya, nggak apa-apa. Dimaafkan sebelum kamu menjawab, sudah Bapak maafin. Yuk, silakan. Sepertinya di modul sudah ada perbedaan sangat jelas ya, Pak. Yang intinya kalau menurut saya, kalau menggunakan metode langsung, berarti ya langsung dibebankan ke akun piutang usaha. Nah, kalau metode cadangan berarti yang dibebankan ke akun kerugian piutang seperti itu menurut saya, Pak. Ya, jadi benar kata Mbak Nadia, jadi gitu ya Mbak Erlina, jadi penghapusan piutang secara langsung ya langsung dibebanin ke piutang usaha. Tapi kalau piutang penghapusan piutang dengan metode cadangan berarti ya dibebankannya ke akun cadangan. Simpel kok, hanya seperti itu kira-kira penghapusan piutang. Oke, kira-kira materi hari ini sampai situ, kira-kira cukup ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup, Pak. Kalau cukup, kita kerjakan LKPD nanti dipresentasikan di sini ya.
LKPD-nya sudah ada di Classroom, sudah kalian download pasti. Kemudian kelompoknya sudah dibagi juga di Classroom. Silahkan dikerjakan, kemudian nanti ketika ini di-share ya. Oke, saya kasih waktu 15 menit karena hanya 2 soal. 2 soal itu berarti kan 2 kelompok, satu-satu. Oke, sudah 15 menit. Sebelum disetorkan, Bapak ingin tahu jawaban kalian dulu. Dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 silahkan diwakili siapa yang mau mencoba untuk menjawab pertanyaannya dari LKPD kelompok 1? Saya, Pak. Ya, coba hasil diskusimu dengan teman-temanmu gimana? Silakan di-share. Ini jawaban dari kelompok 1, Pak. Sesuai dengan A. Nah, coba gimana jawabannya? Kerugian yang harus ditanggung perusahaan karena adanya piutang yang tidak dapat ditagih. Piutang tidak dapat ditagih selain karena pinjaman memiliki kondisi yang menyulitkan membayar. Juga dapat disebabkan karena tidak dibuatnya kontrak atau perjanjian yang jelas dan dilindungi hukum. Oke, jadi itu jawabannya dari kelompok 1. Oke, terima kasih Mbak Sisri dan wakil kelompok 1 boleh di stop share. Setelah Mbak Sisri, ada siapa lagi yang bisa kira-kira untuk kelompok 2 yang mencoba untuk menjawab? Oke, silahkan. Ini jawaban dari kelompok 2, Pak. Sedikit banget ya kelompok 2 jawabannya. Coba Iya, dijelasin, Pak. coba dijelasin. Kan pakai metode langsung, jadinya beban kerugian piutang ada di debit 6 juta dan piutang dagang ada di kredit 6 juta. Ini soalnya pakai metode penghapusan piutang, pakai metode langsung. Ya. Kalau pakai metode langsung berarti penjelasannya jadi gimana itu? Ya, di bawahnya tinggal dikasih cadangan kerugian piutang, Pak. Oke, terima kasih kelompok 2 perwakilannya. Nah, nanti jawabannya dari kedua itu nanti digabungkan ya, digabungkan dari kelompok 1 dan kelompok 2 nanti dikirim di Google Classroom yang sudah saya tentukan waktunya. Kira-kira ada pertanyaan lagi terkait dengan penghapusan piutang? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau cukup, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah siapa yang bisa menyimpulkan untuk kesimpulan pembelajaran hari ini? Kira-kira salah satu aja. Apa sih yang dapat kita Pak. dari pembelajaran kita hari ini ya? Siapa? Tadi saya, Pak. Isti, Pak. Ya, silakan Mbak Isti, kesimpulannya apa? Saya, Pak, coba menyimpulkan itu penghapus adalah suatu kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tak tertagih oleh perusahaan. Piutang kurang terjamin pelunasannya karena tidak dibuat dalam suatu perjanjian khusus seperti yang diatur oleh peraturan hukum, Pak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan piutang usaha suatu perusahaan tidak tertagih, baik dari segi pemilik piutang maupun dari segi pihak yang berutang. Salah satu penyebab tidak tertagihnya suatu piutang usaha dari segi pemilik piutang usaha adalah karena kurangnya usaha penagihan, kurangnya kontrol dari pemberi piutang, kurangnya seleksi dalam pemberian kredit. Bapak tambahi bahwasanya piutang tak tertagih itu perusahaan tinggal menyesuaikan untuk pencatatannya. Jadi pencatatan piutang itu penghapusannya itu bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Oke, terima kasih Mbak Isti sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya rasa cukup. Kalau cukup tidak ada pertanyaan lagi, di Classroom juga sudah ada tugas ya, evaluasi 5 soal, nanti silakan dikerjakan, waktunya juga sudah ada, tugasnya nanti dikerjakan, dikirim sesuai dengan tepat waktu, jangan sampai molor. Kemudian yang terakhir, kita akan ketemu lagi di pekan berikutnya atau minggu berikutnya dengan materi yang berbeda. Karena kemarin rentetannya adalah piutang, ya, piutang, kemudian penjualan angsuran, kemudian piutang, kemudian pencatatan piutang kartu pelanggan, kemudian sekarang penghapusan piutang. Nah, minggu depan kita akan ketemu dengan materi tentang utang. Jadi saudaranya piutang, itu utang, gitu ya. Jadi utang itu apa, bla 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 bla. Nah, itu nanti kita bahas di minggu yang akan datang. Dan terakhir, Bapak pesan kepada kalian, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran akuntansi, jaga kesehatan, jangan lupa keluar pakai masker. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Cukup, Pak. Cukup, kalau cukup, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak.